Saudara kalau lagi jatuh cinta, saudara tidak punya duit, saudara cuma punya bahan tempe. Pasti kamu akan putar otak gimana mengolah tempe untuk supaya tempe ini jadi tempe yang bisa dinikmati dan pacarmu ngomong, enak ya ternyata tempe masakmu. Tapi kalau saudara sudah tidak lagi punya hasrat itu, lah ya apa? Aku punya nih memang cuma tempe toh, ambil minyak. Gak usah digaremi, gak popo. Padahal orang yang mati rasa pun tahu kalau anyep blejet digoreng enak apa enggak. Tapi dalihnya apa? Lah ya apa? Aku memang punyanya cuma itu kok. Kan yang penting sudah tak goreng, bukan tempe mentah. Kan tetap tempe goreng. Apalagi kalau tanya gini, tapi ini anyep loh. Ya itu kan relatif. Kan gak semua orang suka asin. Tapi berapa sering kita kayak gitu sama Tuhan? Padahal asli kuncinya cuma satu. Engkau tidak lagi melakukannya dengan hasrat. Itu hambar, saudara. Siapa yang mau di sini? Kapanpun, dalam kondisi kamu kecut, mandi, tidak mandi pun, Tuhan tetap memandangmu dengan hasrat. Karena dia melihat ada hasrat di hati yang bersambut dengan hasratnya. Seperti magnet dengan magnet. Tapi alangkah bahagianya, saudara ngerasain gak sih? Di masa dimana saudara itu pernah ngerasain, duh Tuhan, seterpuruknya aku kayak gini. Sebaunya aku kayak gini. Engkau itu kok tetap kober, berhasrat menghampiriku. Biar engkau tidak datang ke Tuhan dengan membawa yang basi. Dengan membawa ala kadarnya. Saya mau katakan saudara, cinta itu menggerakkan semua bahkan yang tidak kau punyai. Kekuatan cinta itu powerful. Jangan kehilangan. Makanya firman sampai bilang, cinta kuat seperti maut. Itu bisa menggerakkan segala-galanya. Tapi kalau engkau sekarang ke Tuhan, membawa ala kadarnya. Yang penting aku kan tetap setia kerja di ladang Tuhan. Yang penting kan aku tetap melakukan, tapi melakukannya tanpa hasrat, tanpa cinta. Tuhan itu akan mereparasi. Kalau tahu nih anaknya sudah kekurangan cinta, ngadoh terus, ditarik, munyerai muter. Mari kembali, karena dia Tuhan yang membuka kedua tangannya buat saudara dan saya. Jangan mengeraskan hati, dengan mengutamakan semua apa yang membuat engkau kehilangan cinta. Susahnya hidupmu, lukamu, kesakitanmu, kekecewaanmu, kebekuanmu, kemalasanmu, ketidakterimaanmu, irimu, dan apapun lah itu. Atau musibah yang mungkin kau alami. Apapun itu. Jangan sampai itu menggeser cinta yang kau punya. Karena modalmu sama saya cuma itu, saudara. Siapa saudara yang merasa sudah naruh modal besar buat dipakai Tuhan untuk melayani? Kita itu nggak punya apa-apa, saudara. Yang kita bisa taruh di atas mezbahnya. Dengan ngomong, here I am Lord, adalah karena aku mengasihimu Tuhan. Jangan kehilangan itu. Saya percaya ketika hatimu dipenuhi dengan cinta, maka dengan kekuatan yang tidak seberapa, dengan kemampuan yang bahkan dikatakan less than standard, dengan apapun yang kau tidak punya, engkau tetap akan membawa hidupmu dan katakan, what can I do for you Lord? Berapa banyak yang merasa sudah memiliki segudang pengalaman, segudang jam terbang, dipakai luar biasa, merasa sudah melayani dan berjasa bahkan sudah jadi terkenal. Tidak ada lagi yang keluar dari mulutnya. What can I do for you, Lord? Karena apa? Karena cintanya sudah tidak lagi sama dengan standar, kadar cinta yang harusnya mengiringi dia makin bertambah, sampai dia tinggal di rumah Bapaknya yang kekal. Kita nggak punya modal apa-apa, saudara. Justru karena kita nggak punya apa-apa, disitulah Tuhan nyatakan kebesarannya. Karena aku mengasihimu lebih dulu, aku yang menjemputmu dari yang zero. Jadi something yang precious. Jangan lari.